Apa itu GCG? GCG atau Good Corporate Governance merupakan suatu pola hubungan antara manajemen dengan stakeholder, manajemen dengan dewan komisaris, dan antar manajemen yang didasarkan pada etika dan corporate culture values yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja, dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Apa sih manfaat GCG? Manfaat GCG sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan kepentingan. GCG berperan melindungi hak dan kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk pelanggan dan investor. Kedua, meningkatkan citra dan nilai perusahaan. GCG dapat meningkatkan reputasi bank di mata publik dan menarik lebih banyak investor karena menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Ketiga, keberlanjutan bisnis. GCG membantu memastikan bahwa bank beroperasi secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang semua pemangku kepentingan. Baik, adapun beberapa tanggung jawab GCG Bank kepada stakeholder, di mana yang pertama kepada nasabah. GCG harus menyediakan layanan yang transparan, aman, dan sesuai dengan regulasi, serta menjaga kepercayaan nasabah dalam pengelolaan dana. Yang kedua kepada pemegang saham, di mana GCG harus memastikan pengelolaan bank dilakukan secara efisiensi dan mengoptimalkan melalui perusahaan untuk kepentingan pemegang saham. Yang ketiga kepada karyawan, di mana GCG harus memberikan lingkungan kerja yang sehat, adil dan sesuai dengan standar etika, serta hukum ketenagakerjaan. Di mana yang keempat adalah regulator. GCG harus mematuhi semua peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh otoritas keuangan seperti OJK dan Bank Indonesia. Yang terakhir adalah masyarakat, di mana GCG harus berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan sosial melalui program tanggung jawab serta perusahaan. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada bank. Yang pertama ada keterbukaan atau transparansi. Bank harus mengungkapkan informasi secara jelas, akurat, dan dapat diakses oleh stakeholder. Lalu yang kedua ada akuntabilitas atau accountability, yaitu setiap keputusan dan kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Lalu yang ketiga ada tanggung jawab atau responsibility. Bank harus menjalankan operasionalnya sesuai dengan hukum dan prinsip pengelolaan yang sehat. Lalu yang keempat ada independensi, yaitu pengelolaan bank harus bebas dari intervensi pihak lain yang dapat merugikan stakeholder. Lalu yang kelima ada kewajaran atau fairness. Bank harus memperlakukan semua stakeholder secara adil dan setara sesuai dengan hak mereka. Bagaimana sih implementasi Good Corporate Governance pada perbankan? Implementasi GCG pada perbankan dapat dilakukan dengan melakukan penyusunan strategis, adanya batasan tanggung jawab, adanya tanggung jawab direksi, peran manajemen senior dalam melakukan pengawasan, peran auditor, kebijakan kompensasi, dan transparansi. Tentunya setiap perbankan maupun perusahaan harus menetapkan sasaran strategis yang jelas dan nilai-nilai perusahaan yang didukung oleh kebijakan untuk mencegah timbulnya kondisi pertentangan. Misalnya, perusahaan maupun perbankan harus membuat SOP pada setiap kegiatan operasional yang berjalan. Adanya batasan mengenai kewenangan dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap masalah akan segera ditanggapi. Contohnya saja pembentukan komite audit untuk melakukan check and balance dalam pengelolaan bank. Adanya tanggung jawab direksi dan peran manajemen senior juga penting, di mana dibutuhkan penetapan arah tujuan strategis dan pengawasan keseluruhan operasional yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, di mana Dewan Komisaris melakukan pengawasan kepada risiko, sedangkan Dewan Direksi melakukan kebijakan risiko. Kemudian adanya peran auditor. Di sini, auditor berperan untuk memvalidasi informasi yang diberikan oleh manajemen senior. Bila adanya ketidakwajaran, maka masalah akan segera diatasi. Lalu adanya kebijakan kompensasi. Kompensasi ini digunakan untuk memotivasi karyawan yang berupa gaji tetap dan remunerasi variabel, di mana remunerasi variabel dapat berupa bonus, tunjangan, insentif yang didapatkan sesuai dengan kinerja individu. Yang terakhir, transparansi. Bank bertanggung jawab terhadap banyak pihak, salah satunya nasabah dalam pengelolaan keuangan. Dengan melakukan transparansi, meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Transparansi ini dapat dilakukan dengan meningkatkan integrasi digital. Contohnya pada Bank Mandiri, mereka melakukan aplikasi Livin Mandiri dan portal API untuk mengintegrasi pengelolaan keuangan dengan nasabah, sehingga nasabah dapat memantau dan mengawasi pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh bank.